Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Diva. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS algoritma dan pemrograman, yaitu pembuatan program kalkulator statistika Lunai yang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Nah, jadi di soal ini ceritakan ada seorang mahasiswa statistika FMIPA USK yang bernama Lunai yang habis belajar Python selama 12 jam. Nah, karena mulai tertarik dengan pemrograman, dia memiliki ide untuk membuat kalkulator statistika sederhana berbasis Python. Nah, program ini yang diminta harus dibuat menggunakan konsep OOP. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa fitur, yaitu membuat dan menghapus dataset, menambahkan data, menghitungkan ukuran pemusatan dan penyebaran data, menampilkan summary statistik, serta melakukan analisis korelasi regresi linier sederhana dan nilai R kuadrat. Nah, selain itu, program juga harus memiliki tampilan CLI atau Command Line Interface sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui menu yang tersedia. Program juga harus mampu menangani beberapa kondisi error seperti dataset kosong, nama dataset yang sudah digunakan, jumlah data yang berbeda saat menghitung korelasi dan regresi, serta kesalahan input dari pengguna. Dari dua kelas utama, yaitu ada kelas dataset dan kelas analisis. Nah, jadi pada bagian pertama ini saya membuat kelas dataset. Kelas ini digunakan untuk mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan satu dataset, yang di dalamnya itu terdapat konstruktor init yang digunakan membuat list kosong bernama kolom. Nah, ini untuk apa fungsinya? Jadi list ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dimasukkan oleh penggunanya. Nah, selanjutnya di sini ada terdapat fungsi tambah. Fungsi ini digunakan untuk menambah data ke dalam dataset menggunakan metode append. Nah, lalu di sini ada fungsi hapus. Nah, di fungsi hapus ini kita eh, sebelum menghapus data itu, program terlebih dahulu mengecek nih, apakah data tersebut tersedia atau tidak menggunakan if in. Nah, jika ditemukan data akan dihapus dan fungsi mengembalikan nilai return true. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, berikutnya terdapat fungsi mean. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata nilai rata-rata data. Jadi, jika datasetnya itu masih kosong, fungsi akan mengembalikan nilai 0 gitu. Jadi programnya itu tidak mengalami error. Nah, selain itu ada terdapat fungsi median. Di sini data terlebih dahulu diurutkan. Kemudian eh, median ditentukan berdasarkan posisi data tengah. Jika jumlah datanya itu ganjil, jika jumlah data itu ganjil ya berarti median itu diambil dari satu nilai tengah aja. Tapi kalau misalnya jumlah datanya itu genap, berarti median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kuartil. Fungsi ini digunakan untuk menghitung Q1 maupun Q3 dengan menggunakan parameter Q. Nah, jadi data terlebih dahulu itu diurutkan, kemudian posisi kuartil dihitung menggunakan rumus posisi kuartil. Ini rumusnya. Nah, lalu setelah itu program mengambil nilai pada posisi yang sesuai dan memastikan eh, indeks tetap berada dalam batas yang valid sehingga tidak ada terjadinya error. Nah, kemudian terdapat fungsi EQR. Di sini nilai EQR ini diperoleh dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Nah, lalu berikutnya di sini ada fungsi range range data yang digunakan untuk menghitung jangkauan data, selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam dataset. Nah, selanjutnya di sini ada terdapat fungsi variance. Di sini digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus varians populasi. Nah, lalu terakhir di sini ada fungsi standar deviasi yang digunakan untuk menghitung standar deviasi karena kan standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari si varians. Jadi fungsi ini cukup memanggil fungsi varians yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Nah, setelah selesai kita membuat kelas dataset, kita di sini membuat kelas kedua yaitu kelas analisis. Nah, di kelas ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua dataset yang di dalamnya itu terdapat fungsi korelasi. Nah, fungsi korelasi ini untuk apa? Dia menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Jadi, program menghitung rata-rata masing-masing dataset. Kemudian menghitung komponen-komponennya pada rumus korelasi persen hingga diperoleh nilai korelasinya. Nah, saya juga sini menambahkan pengecekan agar tidak terjadinya pembagian dengan nol. Lalu di sini ada fungsi regresi. Fungsi ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi linear sederhana dengan bentuk Y sama dengan A tambah BX. Nah, jadi pada fungsi ini program menghitung nilai B sebagai koefisien regresi atau slope, kemudian menghitung nilai A sebagai konstanta atau intercept. Jadi setelah kedua nilai ini diperoleh, dia eh, fungsinya mengembalikan
untuk membentuk persamaan regresi yang akan ditampilkan gitu. Jadi eh, setelah membuat kedua kelas tersebut, kita akan masuk ke menu yang utamanya yaitu CLI program. Nah, di sini saya menggunakan fungsi main untuk apa? Untuk berperan sebagai pusat kendali program karena seluruh menu dan alur interaksi pengguna dijalankan di dalamnya gitu. Nah, jadi di awal ini saya membuat dictionary data ini untuk apa? Untuk menyimpan banyak dataset sekaligus. Dan saya memilih dictionary karena setiap dataset dapat disimpan menggunakan nama sebagai key dan objek dataset sebagai value. Kemudian saya membuat objek stat analysis. Nah, ini digunakan untuk mengakses fungsi korelasi dan regresi yang sudah dibuat pada kelas analisis. Nah, selanjutnya di sini ada while true yang digunakan agar program terus menampilkan menu dan dapat digunakan berulang kali. Jadi perulangan ini hanya akan berhenti ketika kita memilih menu keluar gitu. Nah, lalu di sini eh, kita menampilkan menggunakan beberapa perintah print, program meminta pilihan pengguna, eh, memerintah pengguna menggunakan input, nilai yang dimasukkan kemudian ke dalam variabel pilihan gitu. Misalnya kita milih menu satu, maka akan keluar buat dataset kosong gitu. Nah, lalu di sini ada try. Nah, try ini untuk apa? Untuk mengantisipasi kesalahan input dari pengguna sehingga program tidak langsung berhenti ketika terjadinya error gitu. Nah, jadi kita lanjut di sini ada pilihan pertama, menu pertama ya. Di sini adalah membuat dataset baru. Nah, jadi di program ini akan meminta nama dataset, kemudian melakukan pengecekan apakah nama dataset tersebut sudah ada di dalam dictionary. Jadi jika sudah ada, program akan menampilkan dataset sudah ada. Nah, jika belum ada, program membuat objek baru dari kelas dataset, lalu menyimpannya ke dalam dictionary. Lalu di pilihan kedua, kita ingin menghapus dataset yang sudah tersedia. Jadi program akan mengecek terlebih dahulu nih, apakah dataset itu tersebut ada atau enggak. Jika ada, dataset akan dihapus menggunakan keyword del. Nih, keyword del. Nah, jika tidak ada, program akan menampilkan bagian else, print dataset tidak ditemukan gitu. Lalu di menu ketiga, kita di sini ingin menambahkan data ke dalam dataset. Jadi program meminta nama dataset terlebih dahulu, kemudian meminta nilai data yang akan dimasukkan. Saya di sini menggunakan float input masukan data agar program dapat menerima angka bulat maupun desimal. Setelah itu data ditambahkan ke dataset menggunakan fungsi tambah yang menggunakan fungsi tambah yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu pada menu 4 ini kita ingin menampilkan ukuran pemusatan data yaitu ada mean dan median gitu. Nah, program ini cukup memanggil fungsi mean dan median aja karena eh, yang sudah karena mean dan median sudah ada tersedia pada kelas dataset tadi kan. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang dari awal gitu. Nah, lalu di menu 5 ini kita ingin menampilkan ukuran penyebaran data yang terdiri dari range, kuartil, EQR, varians, dan standar deviasi. Nah, jadi seluruh nilai tersebut diperoleh dengan memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk varians dan standar deviasi yang saya gunakan format 2F ini agar hasil yang ditampilkan dengan dua angka di belakang koma, sehingga lebih rapi lah dan mudah dibaca gitu. Nah, lalu di pilihan 6 ini, kita ingin menampilkan summary statistik atau ringkasan statistik. Di sini menu ini akan menampilkan mean, median, juga dan lain-lainnya. Di sini dalam satu tampilan sehingga pengguna dapat melihat gambaran umum lah yang melihat gambaran umum secara cepat tanpa harus kita membuka beberapa menu yang berbeda gitu. Jadi jika dataset yang dimasukkan tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan dataset tidak ditemukan gitu. Lalu di menu 7, program digunakan untuk menghitung korelasi persen, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi program terlebih dahulu meminta dua dataset yaitu dataset X dan dataset Y. Setelah itu program memastikan nih kedua dataset tersedia di dalam dictionary atau enggak. Nah, jika salah satu dataset tidak ditemukan, ya program akan menampilkan dataset tidak ditemukan gitu. Nah, apabila kedua dataset tersedia, program akan mengambil isi data dari masing-masing dataset, kemudian memeriksa apakah jumlah datanya sama dan tidak kosong. Nah, jadi pengecekan ini penting karena korelasi dan regresi hanya dapat dihitung jika kedua dataset memiliki jumlah data yang sama. Jika syaratnya tersebut tidak terpenuhi, program menampilkan pesan panjang data harus sama dan tidak kosong. Jika syaratnya itu terpenuhi, program akan menghitung nilai korelasi persamaan regresi dan nilai R kuadrat gitu. Nah, lalu di sini ada
Menu 8, program menampilkan seluruh dataset yang tersimpan beserta isinya. Saya di sini menggunakan for untuk menampilkan nama dataset dan data yang ada di dalamnya, sehingga pengguna dapat mengecek kembali seluruh data yang dimasukkan. Nah, lalu di sini pada menu 9, program menampilkan pesan terima kasih menggunakan kalkulator statistika Lune. Lalu di sini saya menjalankan break untuk menghentikan perulangan while true. Dengan demikian, program selesai dijalankan dan keluar dari menu utama. Nah, selain itu terdapat kondisi else yang akan dijalankan apabila pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia. Pada kondisi ini, program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, sehingga pengguna dapat kembali memilih menu yang benar. Nah, yang terakhir ini kan ada accept value error. Nah, ini program menangani kesalahan input yang berkaitan dengan angka. Misalnya, ketika program meminta angka tetapi pengguna memasukkan huruf atau simbol gitu. Dengan adanya exception handling ini, program tidak akan berhenti secara tiba-tiba, tapi melainkan menampilkan pesan input harus berupa angka gitu. Baik, setelah kita menjelaskan sintaks di atas itu, kita akan langsung contoh ke penggunaan kalkulatornya. Di sini saya ingin membuat dataset kosong. Kita akan pilih menu satu dan saya akan buat di sini nama datasetnya jam belajar. Nah, maka di sini ditulis jam belajar berhasil dibuat. Lalu saya di sini ingin membuat lagi datasetnya nilai ujian. Nah, setelah kita membuat dua dataset, saya di sini ingin menambahkan data di dalam dataset tersebut. Jadi kita di sini pilih menu 3, buat datasetnya jam belajar, lalu buat masukkan datanya. Nah, setelah kita sudah membuat tiga data, tambahkan datanya, kita masuk ke dataset nilai ujian. Misal nilainya itu 60. 3 nilai ujian. 75. Oke, nah karena kita sudah menambahkan data, kita ingin menampilkan datasetnya nih yang udah kita buat tadi. Gimana caranya kita akan pilih menu 8 untuk menampilkan datasetnya. Nah, ini yang sudah kita buat tadi datasetnya kan, ada tiga data masing-masingnya. Kita di sini pilih menu 4, buat nama datasetnya jam belajar. Oke, maka di sini meannya 5, mediannya 5. Lalu misal kita mau cari ukuran penyebarannya, kan? Kita buat nama datasetnya misalnya nilai ujian. Nah, maka ini range kuartil 1 EQR variansnya standar deviasinya ini nilainya. Nah, lalu kita akan mencari summary statistiknya nih. Summary statistik menu 6, lalu kita memasukkan datasetnya nilai ujian ya. Nah, di sinilah terdapat summary statistiknya. Lalu kita ingin mencari korelasi regresi dan R kuadrat. Pilih menu 7, jam belajar ya. Jam belajar, data Y-nya, nilai ujian. Nah, setelah itu sih dapat deh korelasinya regresi R kuadratnya ini. Nah, setelah itu eh, kita akan masuk ke contoh penanganan error. Contohnya seperti input user tidak valid ya. Kita ingin memasukkan huruf saat dimintanya itu angka. Berarti kita akan pilih menu 3. Kita buat nama dataset itu jam belajar. Kita masukkan datanya itu misalnya apa? Melda gitu. Nah, di sini dibuat input harus berupa angka gitu. Karena kenapa dia tidak akan eh, menginput jika kita memasukkan datanya itu seperti huruf, simbol gitu. Jadi dia harus berupa angka gitu. Nah, lalu misal kita ingin memilih opsi di luar menu. Saya mau milih menu 10. Nah, di sini langsung dibilang pilihan tidak valid. Kenapa? Karena menu kita kan cuma 9, bukan 10 gitu kan. Nah, lalu di sini saya ingin perhitungan pada dataset kosong. Kita bisa pilih menu 1. Nah, nama datasetnya jam belajar. Nah, maka di sini dibilang dataset sudah ada. Karena kenapa? Sebelumnya kita kan sudah buat dataset jam belajar ini. Jadi kalau kita buat lagi dengan dataset yang sama, maka di sini akan ditampilkan dataset sudah ada. Nah, lalu kita buat misal jumlah data yang berbeda saat menghitung korelasi eh, atau regresi. Misal kita tambahkan dulu ya. Oke, lalu kita di sini menampilkan datasetnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, jam belajarnya itu ada tiga data, sedangkan nilai ujian itu ada 4 data gitu kan. Kan tidak sama ya, di sini 3, di sini 4 gitu. Oke, di sini kita akan mencari korelasi regresinya. Kita pilih menu 7, kita buat datasetnya jam belajar, nilai ujian. Nah, di sini dibilang panjang data harus sama dan tidak kosong. Nah, penyebabnya karena apa? Karena itu, waktu kita tampilkan dataset tadi, ini aja udah tidak sama ya. Di sini ada 3 data, di sini ada 4 data. Nah, dia tidak akan bisa menghitung korelasi regresi dan R kuadrat kalau apa kalau panjang data itu tidak sama. Ya, berarti kita di sini ingin membuat dataset yang tidak tersedia. Menu 2.
Oke, pilih menu 2, misalnya kita mau buat sini datasetnya tinggi badan. Nah, dataset tidak ditemukan karena kan sebelumnya kita tidak ada buat dataset tinggi badan ini. Kita cuma buat tadi jam belajar sama nilai ujian. Perhitungan pada dataset kosong ya. Jadi di sini saya pilih menu satu, sini jam belajar. Menu 4, jam belajar. Nah, di sini dibuat mean 0, median 0. Nah, ini kenapa? Karena datasetnya itu masih kosong. Kita tidak ada menambahkan data di dalam dataset jam belajar. Makanya di sini terhitungnya itu mean 0, median 0 gitu. Dan makanya ini dia langsung mengembalikan nilai si nolnya. Makanya sini tidak ada terjadinya error gitu. Nah, setelah kita sudah membuat berbagai program, sekarang kita ingin keluar dari menu utamanya dengan cara kita akan pilih menu 9 untuk keluar dari kalkulator tersebut. Oke. Nah, di sini ditampilkan, terima kasih telah menggunakan kalkulator statistika Luney. Nah, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir dan semoga dapat dimengerti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.